Ya kotak kah, bunder kah, kita nggak tahu. Khawatir itu bagaimana bentuknya. Tapi kalau dia masuk ke kita, sewot bisa. Aduh, khawatir itu terus dengan jadi takut, gelisah. Betul nggak? Khawatir itu nggak kelihatan bentuknya. Tapi kalau dia masuk, umur 20, wajah 50 sudah. Karena dibebani khawatir, terus begitu, wah tegang terus. Ya, karena tegang hidupnya khawatir, itu beban berat. Dan saya sudah kenal betul cara kerja iblis. Sekali kekhawatiran kita terima, saudara, anaknya akan ikut banyak-banyak di situ. Terus akan masuk. Kalau satu orang Kristen sudah khawatir tentang satu hal, khawatir itu kan beranak terus. Nanti semua dikhawatirkan. Gak ada apa-apa, khawatir terus begitu. Maka itu beban ini yang paling berat. Khawatir itu beban yang paling berat. Ada yang mau khawatir? Kita tak beliin banyak-banyak. Murah kok belinya khawatir itu. Kenapa? Siapa yang ngomong tadi? Jadi itu beban berat dalam kehidupan kita. Melihat masa depan dan segala macam. Enggak, dengan Tuhan aku sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, di dalam hal ini istri saya perlu belajar banyak dari saya. Kemarin dia masih jengkel bukan berarti jengkel yang negatif begitu. Ya, misalnya nanti bulan Mei, ya, kami nanti dari Toronto mesti dipikir sekarang lah. Saya bilang enggak, saya yang jauh-jauh saya nggak mau mikir, saya yang disketnya, saya bilang begitu. Ya ini istilah kami aja, pikiran kami sebut disketnya. Di situ kalau dimasuki programnya enggak kan saya yang penuhin gitu loh. Yang dekat-dekat biar nanti, yang masih jauh biar nanti yang dekat-dekat dipikir. Dia bilang enggak bisa, kita masih punya planning sekarang ini. Dia bilang enggak, itu kalau bulan Mei dipikirkan tanggal 2 Mei aja kan dekat-dekat lebih baik. Ini masih jauh, kita mikir yang lain. Saya bilang begitu. Nah, dalam hal ini dia paling jengkel lihat saya. Dia bilang orang kok enggak punya khawatir. Memang enggak, untuk apa saya punya khawatir? Nggak pernah takut, nggak pernah apa-apa, percaya enggak? Seperti kemarin, nggak apa-apa ya, istriku saya cerita ini soal kemarin. Aduh, saudara. Ya, enggak. Ini karena pertama kali dia itu jadi sekretaris saya untuk pelayanan, ini pertama kali, saudara. Jadi saya di Eropa, kan untuk ngurus retret ini kan, saya serahkan dia tinggal di Indonesia waktu itu. Nah, yang salah itu saudara ini, panitia ini, gitu loh. Loh kok jadi salah, saudara? Jangan marah, saya cuma ngomong aja, jangan. Ya, saya ini harus ngisi. Tadinya itu ada 4 retreat. Satu karisma yang ada di CWS, yang kedua itu paduan suara Hosiana. Ya, yang ketiga lagi itu sekolah tinggi informatika dan komputer (STIK) yang ada di Cipayung. Nah, tapi yang pertama itu saudara yang sudah minta saya. Nah, jadi waktu mereka itu nunggu kapan? Saya ini belum dapat jadwalnya dari Usana apa ini. Mereka ini saudara lama sekali nggak ngasih jadwal kapan. Akhirnya yang 2 bosen karena mereka bilang nggak bisa kami suruh nunggu lama-lama. Ya maaf aja kalau begitu, saya nggak bisa nentukan tanggalnya. Jadi tinggal yang STIK aja. Akhirnya mereka urusan dengan istri saya. Lah waktu urusan itu ada cerita lucu. Dia mikir saya sudah tahu tempatnya di mana. Saya mikir dia pasti tanya kepada panitia yang kontak dia tempatnya di mana. Sekretaris kami yang dikontak terus, jadi selama saya sudah datang lalu kami pergi terus berdua, sekretaris kami pelayanan di Surabaya yang dikontak terus oleh panitianya ini. Dia juga mikir kami sudah tahu alamatnya di mana. Begitu kemarin berangkat dari Surabaya di dasar pesawat, saya tanya pada istri saya, terus besok ini di mana? Loh, kamu nggak tahu? Enggak, saya bilang gitu. Ada di mana tempat retreat ini? Jadi kamu nggak tahu? Saya juga nggak tahu katanya. Dia bilang, saya kira kamu tahu. Ya, saya kira juga kamu sudah tahu. Ya udah, sama-sama nggak tahu akhirnya. Nah, saudara, dia bingung, saudara, dia gelisah. Aku bagaimana ini? Nah, saudara Monty yang ngantar kami, warga yang kami tinggali di Bogor, nekat gini aja lah. Malam ini kita akan telusuri Cipayung, kita tanya semua villa. Saya bilang ini kerjaan gak gampang, tanya Cipayung berapa panjang, saya bilang begitu. Saudara, malam dia gelisah, aduh besok kalau gak jadi retreat gimana ini? Saya bilang sudahlah, 10:30 malam, saudara, kami telepon ke Surabaya. Sekretaris kami suruh pulang ke rumah kami untuk ngambil surat-surat arsip, ya undangan-undangan pelayanan itu. Terus berapa saat kemudian kami telepon lagi. Surat-surat semua arsip diambil, tetap nggak ada alamatnya. Cuma dibilang puncak Jawa Barat gitu saja. Lah ini kalau lebih celaka lagi surat itu. Ya udah,
Sampai pagi kemarin jam 7. Saya telepon ke Surabaya lagi, ada telepon nggak dari mereka? Karena alamat kontaknya sana. Nggak ada itu. Suara istri saya bingung lagi, bilang tenanglah Tuhan pasti. Saya kan waktu malam itu nggak terpengaruh. Saya tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan. Memang kami salah, tapi ya mau diapakan lagi, kamu sudah minta ampun sama Tuhan. Dan betul saudara, waktu saya lagi telepon Pak Roni ke Bandung, habis telepon Surabaya, panitianya jemput. Saya pas di depan sana. Nggak terlambat sampai ke sana kemarin. Luar biasa. Jadi di sini dia perlu banyak belajar. Jangan saudara mau khawatir tentang apapun juga. Dengan Tuhan segala sesuatu itu bisa diselesaikan. Amin. Dengan Tuhan segala sesuatu bisa diselesaikan. Khawatir itu menguruskan badan dan menghabiskan energi. Tapi jangan goblok loh ya. Yaudah aku mau kurus, tak khawatir terus. Oh, sakit mah nanti itu lama-lama. Lain kalau kurus karena itu, lain itu. Ya, jadi khawatir itu penghalang utama keduniawian. Bentuknya kekhawatiran menguasai kita. Waduh, aku bagaimana? Kepada suami istri saya ingin peringatkan, setiap kali saudara pergi tidur, jangan terus mikir, uang kita tinggal berapa ya? Kapan kita kaya ya? Terus ini gimana? Jangan mikir itu. Lebih baik waktu mau tidur doa, merenungkan kasih Tuhan sepanjang hari apa yang saudara kerjakan. Ingat, jangan ada beban apapun. Larilah sebegitu rupa sehingga kita mencapai kemenangan itu. Amin. Itu kerinduan Tuhan. Kendala kedua, iman yang salah. Saudara, kalau tadi kendala pertama karena kurang mengertinya firman sehingga keduniawian masuk dalam kehidupan kita, maka sekarang kendala kedua, iman yang salah. Di dalam kehidupan Kristen kita ada iman yang salah. Mari kita buka Yudas. Yudas itu nggak ada pasalnya. Persis sebelum Wahyu ada kitab namanya Yudas. Dan kitab Yudas ini bukan Yudas Iskariot yang menuliskannya, tapi Yudas yang lain. Kitab Yudas ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang bagaimana? Paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya heran dengan ayat ini. Ternyata saudara ada iman yang tidak suci. Betul nggak? Dan itu betul. Di sini dikatakan, biarlah hidup kita dibangun di atas dasar iman yang paling suci. Saudara ketahuilah bahwa di dalam segala keadaan yang namanya anak-anak Tuhan itu harus hidup dari iman. Betul? Semua harus hidup dari iman. Saya mau terangkan ini dengan jelas sekali supaya kita jangan sampai salah. Namanya saja orang percaya. Heran loh saudara. Tidak ada agama lain itu menyebut dirinya itu orang percaya. Hanya Kristen disebut orang percaya. Saya pernah selidiki ini, kok aneh ya? Kenapa hanya orang Kristen? Orang Islam sebut orang Islam. Orang Hindu sebut orang Hindu. Orang Buddha sebut orang Buddha. Tapi orang Kristen disebut orang percaya. Dan Alkitab juga mengajarkan begitu. Dan ini memang kehidupan kita. Semua hal yang ada pada kita harus didasari dengan iman. Tidak ada hal yang lain. Kalau saya katakan hal-hal berikut, jangan saudara bingung. Contohnya, surga. Kita nggak pernah tahu surga. Kok bisa percaya? Ya, Tuhan memberikan iman itu kepada kita. Darah Yesus yang bisa menyucikan kita. Kita nggak pernah lihat darah itu. Tapi kita percaya bahwa itu bekerja dalam kehidupan kita. Dia janji kesembuhan. Kita nggak lihat obatnya. Kita nggak lihat bagaimana Yesus menumpangkan tangan atas kita. Tapi kita percaya dan kita sembuh dari penyakit kita. Semuanya orang Kristen ini anak-anak Allah, hidupnya harus didasarkan karena iman. Nah, begitu pula untuk mencapai kemenangan yang Allah janjikan. Untuk menggenapi semua hal kita perlu iman. Dan dikatakan lewat Yudas 20, iman harus iman yang paling suci. Kata paling itu hebat sekali. Iman yang paling suci. Kenapa saudara? Karena ada iman yang tidak suci. Iman yang tidak suci itu iman nunut bahasa Jawanya. Nunut itu bahasa Indonesia apa ya? Nebeng. Iya betul. Ini orang Jawa. Iman nebeng. Itulah. Nah, saudara, tahun 78